Tidak ada teranya, Pak Menteri. Benar ini. Saya sebagai bupati merasa tidak ada apa-apanya di tengah-tengah masyarakat. Dengan cara apa saya bertarung? Ya, tidak ada. Sehingga di hari yang berbahagia ini saya mohon maaf. Ya, sesungguhnya kemerdekaan itu untuk kami. Bupati Nias Utara Amizaro Waruwu tengah menjadi sorotan publik saat menghadiri rapat koordinasi percepatan pembangunan daerah tertinggal di Jakarta pada Rabu, 25 Februari 2026. Dalam forum resmi tersebut, ia melakukan aksi bersujud di hadapan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto. Amizaro menyampaikan rasa frustasinya atas kondisi kemiskinan struktural yang terjadi di wilayahnya. Mewakili keluh kesah masyarakatnya, ia mengungkapkan keputusasaan yang mendalam terkait kesenjangan ekonomi yang terjadi. Kami mohon, kami ini sudah capek miskin, ujar Amizaro di hadapan para pejabat negara yang hadir. Amizaro lalu memaparkan realitas pahit yang harus dihadapi warganya setiap hari. Mulai dari sulitnya akses pendidikan hingga fasilitas dasar yang tidak memadai. Ia menunjukkan potret para siswa di SDP Kuna yang terpaksa menempuh perjalanan jauh hingga 4 km demi menuntut ilmu. Kondisi jembatan dan akses jalan di wilayah lain seperti menuju SD Botolala juga dilaporkan sangat memprihatinkan. Dengan jarak tempuh mencapai 12 km serta melalui jalur yang rusak. Bahkan, para siswa terbiasa mandi di sungai terlebih dahulu sebelum mengenakan seragam sekolah karena keterbatasan fasilitas kamar mandi di rumah. Selain infrastruktur fisik, Nias Utara juga mengalami ketertinggalan dalam pemenuhan energi listrik dan jaringan internet. Terdapat ratusan titik di kabupaten tersebut yang hingga kini belum tersentuh aliran listrik. Ketiadaan energi ini berdampak pada mubazirnya bantuan perangkat digital dari pusat karena tidak dapat dioperasikan. Bupati Nias Utara menegaskan bahwa wilayahnya sebenarnya memiliki potensi alam yang besar. Mulai dari perkebunan kelapa hingga tambak udang. Namun kendala anggaran membuat potensi tersebut tidak bisa dikelola secara mandiri. Untuk itu ia berharap pemerintah pusat memberikan perhatian khusus agar Nias Utara bisa keluar dari status daerah tertinggal. Tak lama setelah menceritakan daerahnya, Amizaro lalu bersujud. Dalam aksi sujudnya, ia secara khusus meminta agar dirinya diberikan kesempatan untuk menyampaikan aspirasi langsung kepada Presiden Prabowo Subianto. Apakah saya bupati tidak bisa membangun? Saya bisa membangun 2026 ini selesai. Kalau ada anggaran saya punya. Saya ini hebat sebenarnya saya. Iya, tapi tidak hebat karena tidak ada anggaran. Ini kondisi saya bisa bangun. Ini kondisi Pak. Sehingga dari sini semuanya tentunya memang saya tidak menambah sebuah kesedihan di suasana ini, tetapi saya hanya ingin berbagi. Inilah kehidupan saudara-saudaramu yang ada di daerah tertinggal. Tolong kami. Belum lagi Pak, kami berbicara bidang yang lain. Seperti listrik Pak, per hari ini Pak Menteri, ada 157 titik tidak ada di Nias Utara. Kami dapat informasi ada bantuan
anggaran bantuan tambahan dari PLN 21 lokasi. Dalam pikiran saya, kalau dibangun 30 lokasi saja per tahun, artinya 5 tahun lagi. 5 tahun lagi. Jaringan internet per hari ini ada 42 blank spot, Pak. Makanya ada billboard yang dikasih Bapak Presiden itu ada di rumah per hari ini, tidak dipakai. Tidak ada jaringan listrik, tidak ada internet. Malah saya minta kepada kepala sekolah untuk kita kasih ke sekolah yang lain. Dia tidak mau kasih. Katanya mana tahu ada 5 tahun lagi, ya baru kami pakai. Tidak mau dipakai, Pak. Itulah kehidupan. Ya belum lagi akses yang lain, Pak. Sementara kita ada potensi juga di sana. Kelapa puluhan ribu hektar.